Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita dibangunkan kembali dan kita bisa menunaikan salat subuh secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada saudara kita tadi yang diumumkan telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, merahmatinya dan menerima semua amal ibadahnya, dan semoga husnul khatimah dan kuburannya dijadikan sebagai taman-taman surga. Demikian yang ditinggalkan, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran kepada mereka dan kepada kita semua. Dan bagi kita yang masih diberikan kesempatan hidup ini, semoga tidak lupa membaca doa bangun tidur tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Kau telah membangunkan kembali dari tidur kami, dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Ini sangat penting sekali. Sudah kita dengar tadi bahwasanya ada orang-orang yang tidak bangun selamanya. Ada orang yang mungkin sekarang ini juga belum bangun, mungkin karena kesibukan semalam, kecapean. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk ketemu dengan orang-orang yang kita cintai, ketemu dengan sahabat-sahabat kita, jamaah semua. Ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita masih diberikan kesempatan untuk mengumpulkan amal-amal baik kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa beliau mengatakan, waj'alid dunya wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Di dalam doanya Nabi juga mengatakan, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, aslih lana dinan, perbaikilah kehidupan agama kami, yang itulah yang akan menjadi benteng kami nanti. Wa ismatu amrina. Waj'alin Allahumma inna nas'aluka, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'asyur. Dan perbaikilah juga kehidupan dunia kami ya Allah, sementara kami berada di sana dan kita hidup di sana. Waj'alil hayata ziyadatan lana waj'alil akhiratan allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, perbaikilah juga kehidupan akhirat kami, karena itulah tempat tinggal kami yang
sebenarnya. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami dunia ini sebagai tambahan kebaikan-kebaikan bagi kami, atau kami bisa beramal yang lebih banyak lagi untuk bekal kehidupan akhirat. Wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan kalau sekiranya Engkau mewafatkan kami, ya Allah, jadikanlah wafat itu sebagai perlindungan kami dari berbagai macam kejelekan dan keburukan-keburukan yang ada di dunia ini. Jadikanlah meninggal kami adalah sebagai istirahat kami dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ini jangan lupa tidak dibaca. Jadi doa ini sangat penting sekali, sehingga kita meminta supaya Allah memperbaiki kehidupan dunia akhirat kita. Nah, pagi hari ini insyaallah taala kita akan mencoba berbicara tentang hakikat daripada dunia. Disebutkan bahwa dunia dinamakan dunia yang pertama lidanaatihi. Yang pertama lidanaatihi, karena dunia itu adalah sangat rendah. Dikatakan oleh Syekh Al-Munajjid, beliau mengatakan dinamakan dunia karena dunia adalah al-hayatu ad-dunya, diambil dari kata dani yang berarti rendah, seperti posisi dan jabatan manusia di dunia menunjukkan itu. Berbeda dengan jannah. Kalau jannah Allah Subhanahu wa taala sifati dengan sifat aliyah, tinggi. Fi jannatin aliyah. Mereka nanti orang-orang yang bertakwa akan ditempatkan di surga yang tinggi. Sementara dunia dinamakan dunia karena saking rendahnya dan juga saking hinanya. Yang pertama, yang kedua adalah dinamakan dunia liduluwihi minna. Liduluwihi minna, karena dekatnya dengan kita. Jadi sehingga kita berada di dunia ini karena memang dekat. Bumi yang kita pijak ini adalah menyatu dengan kita. Sementara kalau langit dinamakan sama karena lisumuwihi, karena tingginya. Jadi li'uluwihi, karena tingginya langit itu. Demikian juga al-jannah, tadi sudah disebutkan bahwasanya jannah di surga itu disifati oleh Allah adalah dengan sifat yang aliyah, yang tinggi. Kemudian yang berikutnya dinamakan dunia karena waktunya sangat singkat sekali. Ketika seseorang dibangkitkan dari alam kubur, mereka nanti akan mengatakan ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duha. Jadi mereka menganggap bahwasanya mereka hidup di dunia ini antara pagi dan petang hari. Ashiyatan aw duha. Jadi di petang hari atau di pagi hari. Jadi hanya sangat singkat sekali. Demikian juga ketika kita membaca kisah Ashabul Kahfi. Mereka ditidurkan 309 hari. Mereka mengatakan ketika ditanya berapa lama kita di sini? Mungkin yaum aw ba'da yaum. Sehari atau enggak sampai sehari. Demikian juga ketika Nabi Uzair ditidurkan 100 tahun. Qala kam labista? Berapa lama engkau berada di sini? Qala labistu yaum aw ba'da yaum. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dunia itu adalah sangatlah singkat sekali. Berapa lama umur dunia itu? Ya, seumur kita.
Dunia itu akan berakhir kalau kita meninggal dunia. Karena kita sudah tidak ada di dunia lagi. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Kemudian akan kembali kepada Allah. Dibandingkan dengan hari-hari di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu hari sama dengan ka'alfi sanati mimma ta'udun, seperti 1000 tahun. Betapa lamanya nanti seseorang ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar, karena satu hari sama dengan 1000 tahun. Ini sangat perjalanannya panjang, sehingga dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang takwa, beliau mengatakan wal isti'dadu liyaumir rahim. Takwa itu adalah bagaimana seseorang mempersiapkan bekal-bekal yang baik untuk menghadapi hari yang rahil yang panjang. Itu ketika seseorang nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya adalah sedang menunggu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Wallahu ta'ala. Sehingga ketika para sahabat bertanya, ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, "Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapinya?" Beliau mengatakan, "Cintaku kepada Allah dan Rasul-Nya, itulah bekal aku." Nah, jadi bukan kapan terjadinya, tetapi apa yang sudah kita persiapkan. Nah, mari kita lihat bagaimana Al-Quranul Karim ketika berbicara tentang dunia ini. Banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang hakikat daripada dunia. Kita ambil saja surah Al-Hadid ya. Surah Al-Hadid di ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, bahwasanya kehidupan dunia itu la'ibun, permainan. Kehidupan dunia itu adalah merupakan permainan. Ya, yang namanya permainan ya. Ada yang menyenangkan, ada yang juga tidak menyenangkan. Ada orang yang senang, ada juga orang yang tidak senang. Kemudian lahun, ya, senda gurau, sesuatu yang lahu. Lahu di sini adalah sesuatu yang melenakan, sesuatu yang bisa menyebabkan orang itu lupa. Itu lahun. Ada permainan, ada sesuatu yang bisa melupakan seseorang. Karena memang betul-betul dunia ini dihiasi, atau manusia itu dibuat suka untuk memandang sesuatu yang indah, sehingga dikatakan lahwun. Jadi orang-orang yang hammuhu, orientasinya dunia, maka dia akan melakukan ini dengan sepuas-puasnya.
Artinya orang akan melakukan permainan di dunia ini, melakukan hal-hal yang menyenangkan di dunia ini itu dengan tanpa ada batas waktu. Maka mereka mengatakan mumpung kita berada di dunia, mumpung kita masih muda, maka jangan sampai nanti ketinggalan masa muda. Maka seluruh hal-hal yang nikmat-nikmat yang juga itu adalah dilarang oleh Allah itu dilakukan semua. Jadi ada orang yang menikmati dunia mulai dari terbenam matahari sampai terbit matahari lagi. Nongkrong di kafe, nongkrong di jalanan, nongkrong di pinggir laut. Nggak habis-habis. Besok lagi diulangi, begitu seterusnya. Apa yang mereka cari itu? Apa yang mereka pikirkan? Apa yang mereka lakukan? Ini banyak yang berpikiran bahwa mumpung masih muda. Laibun walahun wazinatun. Dunia itu adalah merupakan perhiasan. Kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah menghiasi langit dunia ini dengan bintang-bintangnya. Walaqad zayyana samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami hiasi langit itu dengan bintang-bintangnya sehingga orang yang memandangnya jadi indah. Demikian juga Allah hiasi dunia ini dengan gunung-gunungnya, bahkan ada gunung yang berwarna-warni. Dan ada alam-alam yang sangat indah. Sampai seorang ulama besar dari Mesir, Syekh Tantawi, ketika berkunjung ke Indonesia dan menulis sebuah buku yang salah satu pembahasannya di situ adalah beliau mengatakan Jaziratul Jawa Jannatullah fil Ard. Jadi Pulau Jawa ini adalah surganya Allah di muka bumi. Karena surga digambarkan di dalamnya mengalir sungai-sungai. Di sini banyak sekali sungai-sungai. Mereka terkesima. Padahal di situ ada sungai Nil. Tapi dia melihat sungai-sungai yang ada di sini, beliau terkesima sehingga membuat beliau untuk menulis sebuah tulisan menggambarkan tentang bagaimana surga dunia yang ada di Indonesia ini. Memang Allah Subhanahu wa taala jadikan zina, perhiasan. Wa tafakhurun bainakum. Tafakhur. Dunia ini adalah sifatnya orang berbangga-bangga satu dengan yang lain. Berbangga-bangga mendirikan bangunan yang tinggi. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, kapan terjadi hari kiamat? Malaikat Jibril bertanya seperti itu kepada Nabi dan Nabi mengatakan yang bertanya dan yang ditanya sama saja tidak mengetahui. Kalau begitu kata malaikat Jibril, tolong berikan aku tanda-tandanya. Beliau mengatakan di situ disebutkan ada dua ya. Yang pertama adalah kiamat itu akan terjadi ketika kamu sudah melihat bagaimana seorang budak melahirkan anak tuanya. Antalidal amatu rabbataha. Dari perkataan Nabi ini ada yang menafsirkan bahwa terjadi perzinahan di mana-mana. Terjadi. Beberapa hari yang lalu ada laporan di sebuah kabupaten dan di sebuah sekolahan. Mereka banyak yang datang ke KUA supaya anaknya dinikahkan dalam pernikahan yang dalam usia dini. Kenapa? Karena anak-anak sekolah ini sudah tidak perawan lagi. Terjadi di Jawa Timur. Itu yang ketahuan, bagaimana yang tidak ketahuan. Bahkan Nabi akan mengatakan dalam sebuah hadis yang maknanya adalah ketika kalian sudah melihat nanti di jalan-jalan, mereka sudah tidak malu lagi melakukannya seperti mereka melakukan terhadap suami terhadap istrinya.
Itu akan kalian lihat dengan mata kepala kalian sendiri. Itu kata Rasulullah pada malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, jika kamu sudah melihat banyak penggembala-penggembala yang tadinya mereka menggembalakan kambing, menggembalakan unta tanpa alas kaki, kemudian mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Antara ru'a asyad yatatawaluna fil bunyan. Apakah ini sudah ada? Sudah nampak? Sudah nampak. Banyak orang yang berbangga-bangga dengan itu. Atau berbangga-bangga dengan membuat rumah banyak di mana-mana ya, tetapi tidak ditempati. Hanya untuk berbangga-bangga kepada yang lain karena banyak punya uang, kemudian banyak membuat rumah di mana-mana. Rumahnya terbengkalai, ya, tidak ada yang memanfaatkan. Hanya untuk tafakur. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya manusia itu suka ya bermegah-megah dan berlomba-lomba dengan itu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maka mereka akan selesai bermegah-megah, berbangga-bangga kalau sudah masuk ke liang lahat. Pernah kami sampaikan juga sebuah kisah Harun ar-Rasyid ya, yang ketika itu menegur atau menyapa orang yang ada di kuburan. Kenapa kamu di sini? Tempat yang sepi gitu. Orang itu mengatakan iya. Saya berada di tempat ini bukan tidak bermakna. Wahai Harun, engkau ini membangun istana yang mewah di dunia ini untuk kamu tinggalkan. Aku ini berada di sini adalah aku ingin membangun istana akhiratku yang itu akan menjadi tempat tinggalku. Harun ar-Rasyid terdiam ketika itu. Dia adalah seorang alim, seorang pemimpin, tetapi banyak dizalimi oleh sejarah. Beliau tahun ini misalnya beliau berjihad, maka tahun depan beliau akan berhaji. Begitu seterusnya. Terdiamlah Harun ar-Rasyid ketika itu. Dan orang itu mengatakan, kembalilah kamu kepada Al-Quran. Karena di dalamnya ada pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah. Fa inna fihi khobarun wa ibarun. Beliau mendengarkan nasihat daripada rakyatnya. Itulah pemimpin. Jadi siapapun yang memberikan nasihat yang bermanfaat, maka akan dijadikan sebagai sebuah ibrah pelajaran. Dunia itu sifatnya adalah tafakhur, orang berbangga-bangga. Berbangga-bangga dengan apa? Berbangga-bangga dengan harta yang dimilikinya. Berbangga-bangga dengan kesuksesan putra-putrinya di dalam menempuh pendidikan. Dia bangga sekali kalau anak-anaknya ini adalah tidak ada yang lulusan dalam negeri, semua luar negeri. Bangga luar biasa. Dan juga berbangga-bangga dengan jabatan dan lain sebagainya. Itulah sifat dunia ini. Wa tafakhurun bainakum. Kemudian disifati oleh Allah lagi dunia ini dengan wa takatsurun fil amwal. Wow, banyak-banyakan harta. Sebutkan bahwa ada orang-orang kaya di negeri ini, bulan dinampakkan kekayaannya. Bahkan ada orang yang dengan sengaja membuat sebuah konten untuk menunjukkan bahwa dia adalah sultan, ya, punya ini, punya itu semua. Ini rumahnya mewah-mewah. Ini watakatsurun fil amwali wal aulad, punya harta di mana-mana. Bahkan pada saat pandemi 2021 yang paling dahsyat pada saat itu, ada seorang yang minta dirawat di bawah pesawat pribadinya, pesawat jet mewah. Tapi ternyata itu tidak memberikan manfaat apapun. Seorang bos besar, umurnya masih 40-an tahun. Ternyata
meninggal dan meninggalkan semua hartanya yang mewah-mewah itu. Kita lihat bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas yang pada saat itu sedang sakit ini, tapi beliau berumur panjang sebab menjadi panglima perang pada masa Umar bin Khattab. Ketika itu didatangi oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ya Rasulullah, wa ana zu malin, saya ini banyak punya harta, sementara anak saya tidak banyak, satu anaknya. Bagaimana saya harus memberikan harta ini? Apakah saya berikan semuanya? Atau bagaimana ya Rasulullah? Apakah separuhnya katanya? Kata Rasulullah, sulus, sepertiga saja. Wassulusu katsir. Selebihnya itu adalah diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi seorang sahabat, Abdurrahman bin Auf, ini juga termasuk sahabat yang dijamin masuk surga, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Itu sudah dikabarkan dia ada di surga ya. Abdurrahman bin Auf berpesan kepada sahabat yang lain, tolong nanti harta saya ini ya dibagikan kepada ahli Badar. Orang yang ikut dalam perang Badar itu tolong diberikan mereka. Yang ikut dalam perang Badar adalah 314 orang, yang gugur adalah sekitar 14 orangan. Maka masing-masing di antara mereka mendapatkan harta dari Abdurrahman bin Auf 400 dinar. 1 dinar kurang lebih 2.500.000. Berarti kalau 400 dinar sangat banyak sekali. Nah, beliau mengimpakkan hartanya. Jadi pada saat Umar Ibn Khattab ya, berwasiat, nanti kalau aku meninggal maka pilihlah 6 orang ini. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf berdoa, ya Allah, aku tidak menginginkan itu semua. Kematian lebih aku sukai daripada aku menjadi khalifah atau menjadi penguasa. Subhanallah. Kemudian beliau meninggal dunia sebelum orang-orang sempat memilih beliau. Nah, begitulah para sahabat yang memiliki harta tidak dijadikan sebagai alat untuk berbangga-bangga ya. Kemudian sebagai alat untuk senantiasa dipergunakan untuk merendahkan orang lain. Tidak, justru dengan harta itu dia ingin membantu bagaimana Islam itu tetap berjaya dan bagaimana kaum muslimin memiliki izzah, memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini dikatakan wa takatsuru bil amwal. Jadi sifat dunia itu manusia di dalamnya adalah memperbanyak harta wal aulad dan memperbanyak anak. Semuanya itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan kama sali ghaisin. Jadi semua mata'ud dunia, apa yang disebutkan di dalam ayat tadi, Allah melanjutkan firman-Nya kama sali ghaisin. Jadi kehidupan dunia seperti gais. Gais itu hujan. Ada gaisun, ada matarun, ada saibun ya, 3 ya. Kalau turun hujan doanya Allahumma saiban nafi'ah. Ada saiban atau saibun, matarun, gaisun. Ini semuanya maknanya adalah hujan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kama sali ghaisin. Dunia itu seperti hujan yang turun di langit, a'jabal kuffara nabatuhu. Kemudian dengan hujan itu tumbuhlah pohon-pohonan yang sangat luar biasa, yang rindang ya. Kemudian dari pohon tersebut ada buah-buahannya yang dihasilkan, ada juga yang menghasilkan bunga-bunganya gitu ya. Subhanallah, nanti pada bulan Maret sampai April ya, 1 bulan saja, kalau kita pergi ke Turki, kita akan menemukan di situ ada bunga tulip. Ini memang aslinya adalah dari Turki gitu ya. Kemudian dikembangkan di negara lain seperti Belanda, kemudian dianggap
itu adalah berasal dari Belanda. Padahal satu-satunya pesawat yang menggunakan lambang bunga tulip adalah Turki. Luas luar biasa. Itu berwarna-warni, sangat indah sekali dia. Nah, Allah Subhanahu wa taala jadikan pohon-pohonan ini ada yang bisa dinikmati dari daun-daunnya berwarna-warni. Demikian juga bunga-bunganya berwarna-warni, bahkan buah-buahannya gitu ya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Summa yahiju fatarahu musfar. Pohon-pohonan tadi ini tidak selamanya dia akan menghijau. Suatu saat dia akan menguning. Contoh misalnya padi yang tadinya menghijau, menguning, kemudian musfarran, summa yakunu hutoma. Setelah menguning dia menjadi mengering. Nah, itulah gambaran dunia gitu. Jadi tidak selamanya hijau gitu. Demikian juga disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, manusia pun mengalami proses seperti itu. Dia tidak selamanya menjadi syabun, menjadi pemuda yang gagah ya. Jadi pemuda yang kuat. Tetapi dia pun akan mengalami masa-masa di mana dia akan mengalami masa tua, masa lemah ya. Bahkan tidak bisa melakukan apapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan di beberapa ayat bahwasanya manusia yang tadinya gagah itu pun akan menjadi tua, dan kalau sudah tua ini sudah tidak ada lagi obatnya. Kan obat tua kan nggak ada. Kecuali kita bisa menjaga diri kita dengan berolahraga, dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang ini. Tetapi ketika masa tua orang tidak bisa menghindari bahwa dia adalah tua. Tapi ada orang yang tidak mau dikatakan tua gitu ya. Padahal sudah tua gitu. Boleh saja, silakan semangatnya yang penting. Jadi semangatnya itu harus tetap muda. Tetapi kalau wajah tidak bisa ditipu, bahwasanya bagaimanapun orang menggunakan berbagai macam make up, menggunakan berbagai macam tipuan, tetap saja dia akan nampak tua. Itulah dunia yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Sementara akhirat itu digambarkan oleh wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallah wa ridwan. Sedangkan kehidupan akhirat itu ada dua saja di sana. Ada azab, ada maghfirah. Ada siksaan, ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa yang lain adalah bahwa di akhirat hanya ada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia itu illa mataul gurur, kecuali kesenangan yang menipu. Hanya sementara saja gitu. Jadi menipu seseorang, wah ketika dia melihat, dia merasakan bahwa dia bahagia, merasa senang ya, merasa gembira ya. Tapi itu hanya kebahagiaan yang sementara saja. Nah, sekarang bagaimana kita harus bersikap menyikapi dunia ini? Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Jagalah 5 atau lakukanlah 5 hal sebelum datangnya 5 hal atau 5 perkara ini. Yang pertama adalah kata Rasulullah, hayataka qabla mautika. Jagalah masa hidupmu di dunia ini sebelum datang kematian. Ya, dengan cara apa? Ya, dengan cara mengisi dengan kebaikan. Sudah hentikan semua bentuk perbuatan dosa, bentuk perbuatan kemaksiatan. Kita selalu harus memohon kepada Allah untuk bisa istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ini untuk senantiasa bisa mengingatmu, mensyukuri nikmatmu dan beribadah dengan baik. Doa ini
diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ya, dan kepada kita semua, supaya dibaca ketika kita mengakhiri sholat kita. Ada yang mengatakan dibaca sebelum salam, ada juga yang mengatakan bahwa dibaca setelah salam. Ala kulli hal, jangan sampai melupakan doa ini, karena kita tidak mungkin bisa melakukan sesuatu dengan baik kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hayataka qabla mautika. Kesempatan kita hidup di dunia ini, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya sebaik-baik manusia yang terbaik, yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, syababaka qabla haramika. Jadi jagalah masa mudamu sebelum datang masa tua. Jadi mumpung masih muda ya, lakukan kebaikan-kebaikan. Saya berjumpa dengan satu masjid yang pengurusnya semua anak-anak muda, anak-anak SMA, SMP dia. Ini bagus, luar biasa ya, regenerasi. Jadi tidak terlambat ya. Subhanallah, ini perjalanan masjid itu rapi gitu ya. Jadi anak-anak mudanya masih gesit, diberikan kesempatan oleh generasi tuanya untuk mengurusi masjid. Nah, ternyata juga pengikut-pengikut para nabi, para rasul adalah anak-anak muda. Siapa yang tidak mengenal Usamah bin Zaid, diangkat menjadi panglima perang, umurnya masih belasan tahun. Padahal di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, sahabat-sahabat senior. Ya. Beliau diangkat menjadi panglima perang, membawahi 300 pasukan. Yang pada saat itu kemudian Nabi meninggal dunia. Pada saat itu Abu Bakar ketika diberikan usulan oleh Umar bin Khattab supaya tidak memberangkatkan pasukan karena kita sedang berduka meninggalnya Nabi. Abu Bakar mengatakan, demi Allah aku tidak akan pernah menahan pasukan yang sudah ditentukan oleh Nabi harus keluar. Nah, ketika itu pasukan dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Itu masih muda sekali ini. Nah, berikan kesempatan kepada anak-anak muda. Nah, kita sekarang sudah pada tua semua ya. Jadi sudah melewati masa-masa muda. Masa muda di dalam Islam dikatakan mulai dari balik sampai berumur 40 tahun. Itu disebut dengan pemuda. Nah, jadi masa muda yang masih muda sekarang ini, ya anak-anak kita ya, pesan-pesani mereka supaya mereka senantiasa menjaga kewajiban-kewajibannya. Karena disebutkan bahwa ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, yang mana tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Salah satunya istilah syabun nasya'at fi ibadatillah. Jadi fi taatillah. Seorang pemuda yang senantiasa tumbuh dan berkembang dalam ketaatan. Oleh karena itu berikan mereka kesempatan untuk senantiasa terlibat di dalam kemasjidan, sehingga nanti ketika kita sudah mulai ya merasa tidak produktif lagi, kita sudah punya generasi-generasi yang akan meneruskan perjuangan ini. Nah, yang ketiga, kata Rasulullah, bagaimana kita harus menyikapi dunia ini? Beliau mengatakan, ginaka qabla faqrika. Ginaka, jagalah masa kayamu sebelum datang masa kefakiran. Ketika seorang masih kaya raya, masih kuat ya, maka hendaklah dia menggunakan hartanya ini itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya harta yang baik itu adalah apabila ada di tangan orang yang soleh. Ketika masih kuat, masih berimpak. Jangan nanti kalau sudah nggak punya lagi baru berimpak ya. Ketika masih dalam keadaan segar bugar, impakkan semua. Yang sering misalnya sudah bolak-balik berhaji gitu. Mari kita perhatikan yang lain-lain yang belum berhaji gitu. Yang belum berumroh, kita berikan harta-harta kita. Kita perhatikan lembaga pendidikan, apakah ada lembaga pendidikan yang memerlukan. Bismillah. Itulah harta yang akan kekal. Ammal ladzi akalta fa afnait. Adapun yang kamu makan itu akan hilang semua. Wa ammal ladzi tasaddaqta fa abqait. Yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal. Itulah harta kita.
Kadang orang takut ya mengeluarkan hartanya gitu ya. Menghitung-hitung hartanya gitu ya. Padahal pada saat dia akan meninggal dunia yang dia ingat adalah bagaimana dia harus bersedekah. Disebutkan di dalam surah Al-Munafikun. Mereka mengatakan apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Ya Allah, tangguhkanlah kematianku sejenak saja. Aku akan bersedekah. Sudah tidak mampu lagi gitu ya. Sudah dalam keadaan nazak. Kemarin kemana saja gitu ya. Nah ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga masa kaya kita sebelum datang masa kefakiran. Bahkan sebelum datang masa-masa di mana tidak ada satu orang pun yang menerima sedekah. Semuanya kaya raya. Semuanya kaya. Mari kita selalu berpikir, sekarang saya umur berapa, apa yang harus saya tinggalkan nanti untuk supaya mengalir pahalanya. Nah, yang berikutnya yang keempat ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sihhataka qabla saqamika. Jadi peliharalah, jagalah masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Jadi pada saat kita dalam keadaan sehat walafiat, maka pergunakanlah kesehatan itu untuk senantiasa banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak beribadah dia. Ada yang orang mengatakan nanti ajalah, nanti, kemudian dia sakit, dia tidak bisa melakukan apapun. Ketika dalam keadaan sehat walafiat, bismillah, saya akan pergi ke masjid. Hujan, ada payung. Ya. Hujan, ada payung. Saya akan menghadiri kajian, karena menghadiri kajian seperti ini adalah luar biasa sekali. Ya. Akan turun sakinah, akan turun malaikat yang mendoakan. Jadi demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya. Bahkan yang paling hebat adalah Allah akan membanggakan kita di majlisnya Allah Subhanahu wa taala di sana fi malail a'la kan. Ini kita pergunakan masa sehat kita. Jangan sampai udah masa sakit nanti baru kita giat beribadah. Justru ketika masa muda, masa sehat inilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Bagi yang masih muda-muda rajin-rajinlah untuk bertahajud gitu ya. Jadi sehingga Umar bin Khattab pernah bertanya kepada yang hadir saat itu. Silakan kalian berobsesi. Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Semua yang hadir mengatakan atamanna an takuna hadhil ghurfah mali'atun bil amwal bil dhahabi wal fiddah summa nunfiquha fi sabilillahi ana al-laili wa atrafan. Kami semuanya berharap agar ruangan ini dipenuhi oleh harta dari emas dan perak, kemudian kita infakkan siang dan malam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu obsesi para sahabat. Ada yang bertanya, bagaimana dengan kau wahai Umar? Bagaimana dengan kau wahai Umar? Umar bin Khattab mengatakan apa? Beliau mengatakan atamanna, kalau saya atamanna antakuna hadhil ghurfah mali'atun birrijal amsala Aba Ubaidah ibn al-Jarrah. Kalau saya punya obsesi bahwa ruangan ini dipenuhi oleh rijal, para pemuda-pemuda, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bertakwa, seperti Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Jadi beliau lebih memilih bagaimana membentuk sebuah SDM yang sangat luar biasa, ya dengan itu Islam akan memiliki kemuliaan dibandingkan hanya dengan sekedar harta gitu ya yang dikumpulkan, tetapi beliau menginginkan jadi SDM yang mumpuni, sehingga ketika perang Qadisiyah beliau cukup mengirimkan 4 orang pemimpin untuk memimpin pasukan itu ya. Salah satunya di situ ada Qa'qa' bin Amir ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau ada Qa'qa' bin Amir di sebuah pasukan, maka pasukan itu tidak akan pernah dikalahkan. Bahkan ada seorang sahabat yang dikirim juga yang doanya itu bisa menembus langit, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keinginan Umar bin Khattab. Nah, kita juga kepada biar rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga ini. Jadi kesehatan kita ya kita pergunakan untuk bagaimana kita bisa membuat generasi-generasi yang akan meneruskan perjuangan kita nanti.
jaga kesehatan kita sebelum datang masa sakit. Yang terakhir, kata Rasulullah SAW di situ adalah faragika qabla syughlika. Jagalah masa senggangmu sebelum datang masa sempitmu dan sebelum datang masa sibukmu. Dan ini yang dijadikan sebagai ikon penting oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ada dua nikmat yang manusia itu lalai untuk mensyukurinya. Yang pertama nikmatul sihah wa nikmatul farag, nikmat kesehatan dan nikmat masa senggang, masa luang gitu ya. Nah jadi ketika masa-masa senggang ini kita disuruh untuk selalu melakukan aktivitas yang baik. Salah satu daripada ciri baiknya Islam seseorang itu adalah min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan salah satu daripada ciri kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, kita harus selalu melakukan melihat amal-amal yang kita lakukan. Ini kira-kira bermanfaat atau tidak. Kita disuruh untuk senantiasa memperhatikan masa-masa luang ini apa yang saya bisa lakukan sekarang. Ada di antara para ulama itu menulis buku ya, nulis kitab. Jadi ratusan kitab ditulis. Ada juga yang sibuk berdakwah. Ada yang sibuk menghimpunkan hartanya. Nah, kita apa yang kita lakukan saat-saat sekarang ini yang kita memperbanyak di rumah. Oh, saya akan menghafal Al-Qur'an. Bisakah saya menghafal Al-Qur'an setelah berumur 50 tahun? Bisa. Yang penting kita punya niat atau tidak. Kita baca Al-Qur'an. Kalaupun kita tidak menghafal misalnya, kita baca setiap hari dengan artinya, setiap hari dibaca, setiap hari. Begitu seterusnya, kemungkinan pada saat kita khatam ya, minal jinnati wan nas, surah terakhir dalam Al-Quran, kemudian Allah memanggil kita. Mari kita perhatikan amal-amal yang kita lakukan, prioritas amal-amal yang kita lakukan di masa-masa kita sudah melewati umur 50 tahunan ya, setengah abad itu ya. Jadi kita masa-masa untuk menunggu, apalagi yang sudah berumur 60 tahun, 70 tahun ini, maka hendaklah dia selalu berjaga-jaga ya, selalu berjaga-jaga dengan mengakhiri masa melek kita di malam hari sebelum tidur dengan tilawatil Qur'anul Karim, baca Al-Qur'an dulu. Mungkin pada saat itu adalah merupakan bacaan kita yang terakhir, kemudian Allah akan memanggil kita di malam hari itu juga. Wallahu ta'ala alam. Jadi Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat kami sampaikan. Jadi hakikat dunia sudah kita ketahui tadi, dia adalah merupakan permainan, senda gurau ya, kemudian untuk berbangga-bangga ya. Demikian juga dia adalah merupakan perhiasan. Kita sudah mengetahuinya dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan solusi yang terbaik kepada kita, yaitu 5 hal tadi. Mari kita perhatikan kesehatan kita sebelum datang masa sakit, hidup kita sebelum datang masa kematian, kemudian kekayaannya kita sebelum datang masa kefakiran atau masa kemiskinan. Demikian juga waktu luang kita, waktu senggang kita, mari kita jaga untuk mengisi dengan hal-hal yang baik, serta masa muda maka kita jaga sebelum datang masa tua itu. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Mungkin apakah ada yang mau bertanya sebelum ditutup? Cukup insyaallah ya. Sebentar lagi mungkin para jamaah ada yang mungkin mau bertakziah gitu ya. Jadi kan mau disolatkan jam berapa? Jam 7-an ya. Ya, mudah-mudahan sekali lagi para jamaah semuanya bisa melakukan takziah, demikian juga yang mendoakan nanti yang ada kesempatan itu ikut mensolati, demikian juga kalau ada kesempatan lagi ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman yaitu ke kuburan. Ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, merahmati kita, mengampuni kedua orang tua kita dan merahmati kedua orang tua kita dan orang-orang yang telah mendahului kita, dan semoga Allah mengampuni keluarga kita semua, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, min ahya'i minhum wal amwat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.